Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus dengan tema yang sangat menarik, yakni membongkar rahasia bisnis umroh. Sebenarnya saya ingin masuk ini ke talang umroh begitu ya, tapi nanti dulu, tahan dulu ya Pak Gufron ya. Ini saya akan melanjutkan tadi kurang sedikit yang dibahas oleh Pak Tutus. Pak Tutus tadi menyampaikan ada 5 model begitu ya, umroh yang biasa ada di Indonesia. Tadi menjelaskan ada model ponzi. Nah ini sebenarnya seperti apa sih model ponzi itu sendiri Pak? Monggo. Jadi ponzi ini model yang diterapkan dengan cara mereka misalkan jemaah yang mau berangkat itu dibiayai oleh jemaah yang akan datang, maksudnya begitu. Jadi misalkan ada model bayar lunas sekarang tapi berangkatnya tahun depan. Bayar lunas sekarang tahun depan. Maka mereka yang bayar lunas sekarang dengan biaya yang murah, misalkan dia berani memberikan harga sampai kadang di bawah 15 juta. Saya juga bingung, ini 15 juta nggak mungkin, tiketnya saja sudah 13 juta, ya kan? Hotelnya dia mau nginep di mana? Belum lagi makannya apa pakai apa, kan nggak bisa. Nah ini biasanya dia akan kumpulkan duitnya pada saat nanti dia harus berangkat, kan kurang, dibiayai oleh jemaah yang sudah bayar lagi. Akhirnya kalau yang pertama sudah berangkat, yang kedua, gelombang kedua akan berangkat, ini dia akan bisa berangkat jika ada jemaah lagi yang berikutnya bayar lagi. Celakanya pada saat titik tertentu pasti akan terjadi, ini sudah menumpuk, jemaah yang baru ini masih kurang. Akhirnya ini tidak berjalan, tidak berangkat. Dan ini banyak dilakukan di biro yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang semacam ini berarti kalau ditanya, biasanya yang sistem ponzi itu yang diuntungkan adalah pendaftar pertama. Karena apa? Pendaftar pertama mereka dapat harga yang murah, tapi fasilitasnya bisa bintang 5. Coba bayangkan, kita bisa umroh dengan biaya 15 juta atau 17 juta. Pesawatnya dapat Garuda, hotelnya di sana bintang 5, fasilitas mewah, harga murah. Kan sering itu, fasilitas mewah, harga murah. Kenapa ini bisa? Dia pakai sistem ponzi. Artinya apa? Jemaah yang berangkat tersebut tidak dibiayai oleh dirinya sendiri, tetapi dibiayai oleh uang jemaah yang akan berangkat tahun berikutnya. Nah, pada saat tidak tertentu, dia nggak bisa bayar. Apakah ini hampir sama begitu dengan sistem MLM gitu? Kalau MLM agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda. Kalau ponzi ini ibaratnya kalau orang hutang, gali lubang, tutup lubang. Kan begitu. Gali lubang di sini untuk nutup sini. Gali lagi sini. Semakin lama lubangnya semakin dalam. Nah, pada saat sudah semakin dalam dia nggak bisa bergerak. Di saat itulah maka jemaah yang mendaftar terakhir biasanya menjadi korban. Maka kalau misalkan ada seperti ini, kalau kita tidak mempunyai iman yang kuat, saya misalkan tidak punya iman yang kuat, saya akan milih, oh ini ada travel baru dengan sistem ponzi, saya akan daftar duluan. Karena pasti diberangkatin begitu ya? Pasti cepet-cepetan. Kenapa? Karena travel yang baru ini pasti akan berupaya semaksimal mungkin memberikan layanan yang terbaik agar berikutnya menjadi lebih baik. Padahal sistemnya adalah gali lubang, tutup lubang. Itu yang ponzi. Nah, ini yang harus benar-benar dicermati, dan pemerintah juga harus benar-benar mencermati hal yang seperti ini. Berarti harus benar-benar hati-hati begitu ya dalam pemilihan travel umroh. Kalau tadi Pak Tutu sudah membahas penekanan harga dan banting harga. Nah, ini bedanya apa ini? Jadi kalau penekanan harga, dia mencoba mengurangi harga dengan cara dia adalah memesan komponen-komponen itu secara masif. Dia pesan dalam jumlah besar, masif, sehingga dia dapat harga yang lebih murah. Seperti kalau kita mau beli baju, sekarang kan model kan buy two get free, buy one get one free kan gitu. Di Islam pun sendiri juga sudah diberikan kan, buy
buy one get one. Misalkan kita mau melaksanakan umroh untuk orang lain, maka kita kan bisa dapat pahala umrohnya, orang yang kita umrohkan juga dapat pahala umroh. Nah ini nampaknya penggunaannya yang salah, dalam prakteknya menjadi salah. Sebetulnya MLM itu teorinya bagus, karena saya dulu pertama kali belajar MLM pada saat saya menempuh program Strata 2 saya, itu MLM itu bukan yang seperti ini, tapi prakteknya kan berubah ini di lapangan kan begitu. Nah sekarang kalau yang reduce cost tadi, dia mencoba untuk mengurangi, menekan harga dengan cara dia beli masif sehingga harganya berkurang, maka wajar dia. Kemudian yang kalau bedanya dengan yang banting harga itu begini, saya akan banting harga yang paling murah, saya carikan tiket yang paling murah. Caranya bagaimana? Contoh, saya belikan tiket yang kira-kira untuk sampai dari Indonesia sampai ke Jeddah, itu ya, kita akan transit di beberapa tempat, lebih dari 3 tempat misalkan gitu Pak ya. Itu sering kan mampir ke sana, mampir dari Indonesia, mampir ke Singapura, mampir ke entah itu Bangkok, mampir lagi ke India, baru sampai Jeddah. Dan sekali transit nggak cukup sehari. Nah, itu. Sama biasanya ya. Nah, yang seperti ini harga tiketnya memang jauh lebih murah, tapi jemaahnya bisa, mestinya perjalanan yang cukup 9 jam bisa 2 hari, kan begitu. Terus setelah itu, setelah harga murah dari tiket, dia hantam lagi dengan mencari hotelnya yang jaraknya 1-2 kilo. Maka harganya jauh lebih murah. Nah, apakah ini salah? Tidak, mereka tidak salah. Tetapi kalau dihitung, biayanya tetap 20 juta itu udah minimal. Jadi nggak mungkin mau ditekan lebih murah lagi kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau ini seperti ini, maka biasanya yang menjadi persoalannya itu adalah jemaahnya tidak puas. Nah, mereka komplain. Saya sudah bayar, katanya hotelnya bintang 3 tidak jauh. Tapi travelnya menjawab, kan sudah benar hotelnya bintang 3, betul. Apalagi kalau ada travel yang menulis bintang 3 atau setaraf. Lah ini resikonya besar karena yang dikasihkan yang setaraf. Kan begitu. Maka saran saya kalau memilih biro, pilihlah yang dia menulis nama hotelnya. Langsung pasti begitu ya. Iya, nama hotelnya ini A atau B atau C. Jangan memilih hotel bintang 3 atau setaraf. Nah ini resikonya menjadi lebih besar. Oke, terima kasih Pak Tutus. Sekali pemirsa sudah dijelaskan oleh Pak Tutus 5 model bisnis umroh yang biasa ada di Indonesia. Namun bagi Anda pemirsa JTV, agar tidak salah memilih biro travel perjalanan umroh begitu, Anda monggo langsung bersama kami hadiri seminar membongkar rahasia bisnis umroh pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 jam 9 pagi di Masjid Agung Kota Kediri, dan ini free tanpa dipungut biaya alias gratis. Bagi Anda pemirsa JTV yang berada di wilayah Kediri, monggo Anda bisa langsung daftar dengan cara ketik JTV, spasi nama, spasi tempat seminar, kirimnya ke 081 233 21 6650 atau kirim ke 081 335 18 4225. Dan Anda juga bisa pengguna M3 menggunakan nomor 0858 951 39700. Dan bagi Anda pemirsa yang berada di wilayah Surabaya, Anda juga bisa langsung daftar sama dengan cara ketik JTV spasi nama spasi tempat seminar, kirimnya ke 081 22 666654. Baiklah pemirsa, saya akan ngobrol ini ke Pak Gufron. Dari tadi Pak Gufron belum menyapa pemirsa di rumah. Pak Gufron, monggo menyapa dulu pemirsa di rumah Pak Gufron. Pada jamaah atau calon jamaah yang ke Talang Umroh ya, selamat sore. Kami sapa pada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari Talang Umroh di naungan Sakinah Citra Abadi. Terima kasih, Pak. Oke, nah itu tadi pemirsa Bapak Gufron sudah memperkenalkan sedikit begitu ya dari Talang Umroh. Nah ini saya kepingin tahu ini sebenarnya Talang Umroh itu apa dan tujuannya itu apa sih sebenarnya, kok ada ini Talang Umroh? Nah pasti orang kan bertanya-tanya, Talang Umroh apa ya begitu. Nah monggo dijelaskan Pak Gufron kepada pemirsa. Ada 3 alasan Talang Umroh ini hadir di Kediri khususnya ya. Yang pertama, ini di tengah permasalahan umroh yang sedemikian masif
Jadi kita hadir talang umroh ini adalah satu bentuk menjawab. Kalau selama ini jamaah ini gagal berangkat itu dengan menyetor uang dulu, kemudian uang ini berada di travel dan kemudian travel tidak bisa memberangkatkan. Nah, talang umroh ini hadir itu alasannya pertama bahwa ketika Bapak Ibu nanti mengikuti talang umroh itu justru yang paling diuntung adalah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Bapak ini begitu kita perjanjian berangkat atau Bapak daftar ke kami, Bapak hanya cukup membayar DP saja, kemudian nanti kita berangkatkan. Nah sisanya kemudian Bapak bisa akad nanti nyicil kepada kami. Sehingga alasannya pertama bahwa selama ini jamaah banyak terkalahkan atau tertipu sesudah membayar, ini adalah kebalikan. Kami menerima dari Bapak Ibu sekalian itu hanya sekian persen, artinya hanya DP-nya saja. Kemudian Bapak kita berangkatkan, sisanya baru nanti Bapak selesaikan dengan cara mencicil. Nah, yang kedua Bapak sekalian, yang berkembang selama ini adalah sistem konvensional, yaitu sistem tunai. Kita tahu bahwa perekonomian ataupun kemampuan orang umat Islam ini berbeda-beda. Di umroh ini sebetulnya ada dua hal. Yang pertama itu orang mau umroh itu satu mesti berpikir beliau ini punya kemampuan. Yang kedua kalau kemampuan punya niat. Ada kalanya orang ini punya niat tapi kemampuannya kurang. Tapi sebaliknya ada orang punya kemampuan tapi kurang niat. Nah, kita hadir sebagai talang umroh ini kita membalancing, tengah-tengahnya. Jadi yang punya niat tapi belum punya kemampuan, ini adalah garapan kami. Tetapi yang punya kemampuan belum punya niat, nanti oleh para ulama ataupun para yang mungkin memotivasi di umroh haji, ya ini umrohnya nanti biar dikuatkan niatnya. Kami akan masuk pasar pada segmen yaitu yang punya niat, cuman kami belum memiliki kemampuan. Ini masih sangat banyak di masyarakat kita, Mbak. Nah, yang ketiga ini kami akan menawarkan program talang umroh ini. Satu, kita masuk ke yang betul-betul syariah. Jadi di talang umroh ini tawarannya adalah kita kasih program di situ tidak ada bunga. Nah, Pak Gufron, ini saya cut dulu ya, menarik sekali. Tadi Pak Gufron sudah menyebutkan gitu ada DP. Nah, nanti DP-nya berapa kan tadi belum disebutkan begitu ya oleh Pak Gufron. Nah, sabar dulu pemirsa. Saya cut dulu perbincangan saya bersama Pak Gufron dan Pak Tutus di segmen ini. Saya ingatkan sekali lagi bagi Anda pemirsa JTV dimanapun Anda berada, monggo hadiri seminar membongkar rahasia bisnis umroh pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 jam 9 pagi di Masjid Agung Kota Kediri, dan ini free tanpa dipungut biaya alias gratis. Dan pemirsa, Anda yang berada di wilayah Kediri, Anda bisa langsung daftar dengan cara ketik JTV, spasi nama, spasi tempat seminar, kirimnya ke 081 233 216650 atau kirim ke 081 335 184225. Dan Anda pengguna Indosat, Anda bisa langsung kirim ke 0858 951 39700. Dan bagi Anda pemirsa yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, Anda bisa langsung kirim SMS dengan cara ketik JTV spasi nama spasi tempat seminar, kirimnya ke 081 22 66 6654. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini.